Pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, tahun ini kita mengawalinya dengan daring dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kondisi Indonesia semakin baik, terkhususnya Kota Medan. Kita nanti bisa bikin tatap muka. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, sama-sama jaga diri, sama-sama mengikuti protokol kesehatan. Ya, anak-anak Ibu semua ya, bisa ya. Jangan kemana-mana dulu, di rumah aja dulu, jaga kesehatan supaya kondisi Kota Medan semakin membaik, ya kan? Nah, tapi walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap rajin belajar, ya kan? Mau pintar, mau juara, seperti itu kan, mau jadi orang sukses. Nah, jadi kalau di kelas 4 ini sudah berbeda dengan waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa? Di kelas 4 ini anak-anak Ibu, baik yang perempuan, laki-laki, semuanya itu belajarnya tambah banyak. Kemudian juga harus mempersiapkan yang namanya AKM. Coba kasih jempol siapa yang tadi yang sudah nonton video yang Ibu kirim tadi barusan tadi. Kasih jempol aja, nggak usah buka speaker. Tahu kasih jempol nggak? Atau raise hand di nggak? Di handphonenya ada tanda gambar tangan seperti ini. Diklik itu, diklik. Iya, kita mau belajar pelan-pelan nih. Oke, makasih. Sudah ada si Mary, sudah. Oh bagus, sudah banyak yang nonton. Terima kasih. Nah, turunkan lagi tangannya, diklik lagi dia supaya turun. Oke, bagus, luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mencoba membantu. Jadi, nah hari ini kita mau mengawali tahun ajaran baru dengan kita sharing-sharing dulu. Kan pasti pada bingung, Bu, belajarnya gimana nih kelas 4, Bu? Masih sama kayak kelas 3 nggak, Bu? Masih kayak dulu nggak? Enggak dong, kita masih berbeda ya. Kita belajar supaya tahun ini anak-anak Ibu semua tambah pintar, tambah semangat, dan berlomba. Karena apa? Di kelas 4 Ibu ada banyak kegiatan, termasuk juga ada main games. Siapa yang mau main games? Coba kasih jempolnya. Mau main games online tapi games pelajaran. Ayo. Hanya 2 orang yang mau main games. Wah, bagus. Banyak sekali. Turunkan lagi tangannya. Nah, oke, silakan turunkan tangannya. Nah, jadi supaya respon nanti belajarnya enak, orang tua juga bisa bantu. Kemudian anak-anak Ibu juga tetap semangat. Oh iya, aku mau belajar ini. Oh iya, aku kerjakan ini. Jadi Ibu mau kasih tahu dulu nih, apa-apa aja pembelajaran kita di tahun ini. Oke. Nah, Ibu akan jelasin pelan-pelan. Nanti mungkin di beberapa bagian saya akan berhenti. Nanti boleh tanya-tanya, Bapak Ibu juga anak-anak boleh tanya, tapi kita tanyanya dengan tertib. Oke. Ini pertemuan kita namanya virtual meeting. Meeting itu berarti pertemuan virtual, itu berarti secara jaringan ya, berarti ini namanya virtual meeting. Supaya anak-anak Ibu, juga Bapak Ibu, nggak heran lagi kalau kita dengar virtual meeting. Nah hari ini judulnya virtual meeting untuk orang tua dan siswa, untuk kita kelas 4A. Nah perkenalan, pasti mungkin Bapak Ibu, juga anak-anak sudah lihat bagaimana perkenalan singkat saya. Saya Deborah Sari Dewi, kalau orang Bataknya, saya baru girsang Bapak Ibu. Kalau di Karo mungkin Tarigan ya, Tarigan, Simamora, nanti bisa lah kita saling. Tapi bukan berarti ketika saya kasih tahu marga terus jadinya saya lebih pilih kasih. No. Saya mungkin udah ada yang lihat di perkenalan saya selain jadi guru, saya juga dosen di PPG Prajabatan, juga guru pamong, dan sekarang saya sedang kuliah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ada WA, nggak langsung saya jawab, mungkin saya sedang ada kelas. Tapi mudah-mudahan sebisa mungkin saya nggak meninggalkan anak-anak untuk yang pembelajaran gitu ya. Yang penting diikutin saja petunjuknya. Makanya itu grupnya saya kunci supaya informasi yang saya sampaikan itu tidak bertimpa-timpa. Jadi Bapak Ibu bisa kontrol anak-anak juga bisa kontrol tugasnya apa, bisa kelihatan langsung. Itu sekedar perkenalan. Nah, prinsip pembelajaran sekali ini itu paling utama mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Karena itu Bapak Ibu untuk saat ini dilarang untuk ke sekolah dulu. Untuk ke sekolah dilarang dulu. Makanya saya pun dalam mengambil informasi Bapak Ibu, anak-anak misalnya kayak data, saya kasih secara online dulu. Nanti besok saya akan ada tes untuk anak-anak. Namanya tes kognitif awal. Itu pun saya lakukan secara daring karena apa? Kita sekarang dianjurkan untuk tidak ada pertemuan secara fisik.
ya kan? Kalau virtual boleh. Kenapa? Mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Kemudian kita menggunakan model pembelajaran daring. Mungkin sebagian besar tahun yang lalu juga anak-anak waktu masih kelas 3 kan sudah melakukan pembelajaran daring. Jadi udah paling tidak ada gambarannya. Cuman mungkin ada beberapa aplikasi yang kali ini Bapak Ibu harus minta tolong bantu anak-anak supaya pembelajaran kita lancar. Nah, aplikasi apa aja yang digunakan? Ini dari nomornya ini ada 4 nih ya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama WA Group. Gitu aja. WA Group itu udah wajar ya, udah biasa ya. Cuman WA Group itu saya hanya memberitahu informasi-informasi seperti yang dari kemarin saya kasih tahu. Tapi pembelajaran saya nggak dari WA. Ngirim tugas nggak dari WA. Ya kan? Jadi kayak kemarin saya udah kasih tugas buat video perkenalan, itu nanti nggak akan dikirim dari WA, nanti akan dikasih di aplikasi yang lain. Cuma Bapak Ibu siapin aja untuk anak-anaknya. Kemudian aplikasi kedua namanya Google Classroom. Google Classroom, nanti saya akan pandu Bapak Ibu untuk masuk ke Google Classroom. Nah, akan pandu ke Google Classroom. Besok saya akan ada tes untuk anak-anak. Nanti setiap anak tidak sama kelasnya. Artinya gini, tidak sama kelas di Google Classroom, tapi sama-sama kelas 4A, cuman maksudnya dari hasil tes yang besok saya lakukan, saya akan pisah-pisahkan anak sesuai dengan minatnya. Jadi saya mohon sekali kepada orang tua kami, kalau besok saya ada tes untuk anak-anak, mohon anak-anak jawabnya dengan jujur aja. Biarin aja anak-anak yang jawab, supaya saya tahu minat anak, supaya saya tahu kemampuan anak. Jadi nanti saya akan buat kelasnya masing-masing. Misalnya untuk yang minatnya seperti ini, saya buat di classroom yang ini. Untuk ini saya buat classroom yang ini. Jadi nanti saya akan beri model yang sedikit berbeda untuk setiap kelas itu. Jadi sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu. Jadi ikutin aja instruksi yang saya sampaikan nanti di WA. Nanti kalau udah masuk di Google Classroom, instruksi di Google Classroom. Oke? Kemudian ada kelas dojo. Kelas dojo ini adalah aplikasi yang untuk tempat anak-anak melihat prestasinya. Seperti ini misalnya. Kalau anak-anak misalnya kayak gini hari ini join ini kan saya udah absen. Itu nanti ketika nanti anak-anak sudah masuk di kelas dojo, saya masukin ini poin-poinnya. Oh, hari ini udah absen virtual meeting. Oh, nanti dia kerjakan tugas tepat waktu. Saya kasih poin. Kemudian oh iya, nanti nilainya 100. Tapi ini kerjaan 100 tapi nggak mandiri, dibantuin orang tua, atau malah orang tuanya kerjain tugasnya. Oh, itu nggak kita kasih poin. Seperti itu. Artinya gini, saya senang sekali orang tua bantu anak-anak belajar, tapi kalau boleh saya memohon, anak boleh dibantu tapi yang mengerjakan tetap anak. Misalnya menyalin catatan nanti, biarin aja anak yang tulis. Soal rapi atau tidak, itulah karya anak. Jadi karena saya pengen melihat proses, bukan nilai akhir, prosesnya paling utama. Jadi anak-anak nanti diharapkan 1 tahun ini benar-benar ada perubahan. Itu ya di kelas dojo kita akan lihat poin-poin itu. Nah, gunanya untuk apa? Nanti poin-poin itu akan dikumpulkan untuk 25 poin itu akan terhitung 1 kupon, ya kan? Nanti kalau udah masuk di poin nanti akan tahu. Misalnya si Nopal dapat 100 poin, dia bagi 25 berarti dia punya 4 kupon. Nanti di momen-momen tertentu, misalnya entah bagi rapot atau naik kelas, kupon tadi kita akan tukarkan dengan hadiah. Saya kasih hadiah ini buat anak-anak yang tekun, anak-anak yang rajin. Lalu gimana dengan yang terlambat kerjaan tugas? Kalau yang terlambat kirim tugas, saya kurangi nilai poinnya. Artinya gini, ada usaha, kita hargai untuk yang tepat waktu, kita hargai yang rajin, kita hargai yang jujur. Nah, itu paling penting. Itu untuk di kelas dojo seperti itu. Kemudian aplikasi selanjutnya ada Google Meet. Ini yang kita meeting kali ini itu termasuk di Google Meet. Jadi nanti saya sesekali ada pertemuan meeting dengan anak-anak, misalnya untuk memperdalam materi atau mereview pembelajaran. Atau saya punya kegiatan, misalnya gini. Saya punya kegiatan misalnya Honesty Day, hari kejujuran. Saya akan menanamkan kejujuran kepada anak melalui beberapa metode. Itu saya lakukan di Google Meet, pertemuan virtual seperti itu. Nah, supaya ini tidak penjelasannya nggak tambah banyak,
aslinya nggak tumpang tindih, saya berhentikan sebentar share screen-nya. Bapak Ibu yang mau tanya boleh ditanya. Nah, silakan. Saya mau tanya, ini Mama Repa. Silakan Bu, silakan Bu. Iya, Mama Repa. Iya, silakan Bu. Ini kan kita kan baru kali ini ya, maksudnya daring secara tatap muka melalui Zoom lah ya Bu ya. Jadi kan kayaknya agak kurang paham sedikit lah, kayak anak-anak pun kayak merasa dia kan karena masih baru kayak macam, aduh gimana nanti ya Mah ya, ini gini, gitu banyak lah macamnya ya kan Bu, ini gitu ya kan. Jadi pun saya pun harap maklum lah, maksudnya namanya masih baru kan untuk proses sekarang ini kan Bu, jadi perlu bimbingan lagi kan gitu kan Bu. Itu kan. Jadi nanti kelanjutannya nanti maaf cakep kalau misalnya anak-anak pun kurang memahamin, ibu pun harap maklum juga gitu kan Bu. Ada kita Ya, aja Bu. pasti Bu. Itu aja Bu. Kalau itu saya paham Bu. Makanya paling tidak 2-3 minggu ini saya pasti ekstra keras untuk membimbing Bapak Ibu ya, pasti nanti Google Classroom-nya gimana masuknya, kelas dojonya gimana, saya pasti bantu pelan-pelan. Saya ada kendala-kendala boleh dikomunikasikan dengan saya pelan-pelan. Seperti itu Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mau tanya silakan, sampai pembahasan yang tadi saya sharekan tadi. Dari itu yang hanya di-download nanti hanya aplikasi Dojo dengan Google Classroom, itu aja. Itu aja yang perlu di-download. Yang lainnya nggak usah. Kalau untuk nanti ada games pun, kalau ada permainan pun saya kirim, itu saya masukkan di Google Classroom, anak-anak tinggal klik-klik aja nanti. Seperti itu. Saya sebisa mungkin banyak kasih permainan supaya pembelajaran tambah enak, ya kan? Mau main-main ya kan anak-anak Ibu ya? Iya, oke, silakan. Gimana Yurika? Mau nanya, nanti kalau waktu belajarnya daring tatap muka, apa itu langsung Ibu kasih tugas, langsung dikerjain situ, atau nanti langsung Ibu kasih nilai, atau gimana Bu? Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya tatap muka seperti ini, saya biasanya kalaupun ada soal, itu soal dalam bentuk link yang anak-anak akan jawab dalam lomba cepat gitu, seperti semacam permainan seperti itu. Tapi kalau tugas yang misalnya mau dikumpul, itu biasanya saya dari Google Classroom Bu. Dan tugas di Google Classroom saya kasih waktu 1 minggu Bu. Saya paham kok, karena anak-anak belum punya HP semua kan. Ada yang HP mamanya, ada HP orang tuanya, kan gitu ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu. Misalnya nih, saya kasih PR matematika. Hari ini saya kasih paling lama minggu depan terakhir kok. Itu dia. Cuman anak-anak dipantau aja. Kenapa saya buat begitu? Kalau itu enaknya Google Classroom Bu. Jadi ada fleksibilitas. Cuman ada batas jamnya di situ. Langsung ketahuan. Gitu. Misalnya Yuri ada kirim nih. Bu, udah kirim saya Bu, tapi nggak ada di data, sama aja gitu. Tetap ada di situ, ketahuan kok. Jamnya hari apa dia kirim, jam berapa langsung kelihatan Bu. Seperti itu. Kalaupun ada di classroom di kelas seperti ini kita virtual, paling hanya bentuk link, ayo kita lomba. Mereka klik, mereka kerjakan. Hanya untuk sebatas itu Bu. Kecuali kalau ada hal-hal yang mendadak, misalnya ternyata anak itu yang betul-betul nggak paham, terpaksa saya harus pandu bolak-balik. Mungkin itu beda kondisinya. Ada lagi ya Pak? Sama-sama Bu. Tadi Michelle tadi mau nanya tadi ya, angkat tangan tadi ya. Gimana sayang? Apa tadi Bu? Dojo Bu. Oh, kelas dojo. Oke, kelas dojo. Nanti tinggal cari di Google Play Store, ada itu. Nanti saya akan pandu juga pelan-pelan. Makanya kita jalannya pelan-pelan. Nanti bisa nggak langsung tiba-tiba bluk langsung nggak. Saya pelan-pelan akan pandu ya sayang ya. Ya, Bu. Untuk besok kita ada namanya tes kognitif awal. Sekali lagi ya, tes kognitif awal. Bu, susah kali masa ada langsung ujian. Bukan ujian sayang. Ibu cuma mengetes kemampuan aja. Tes kognitif awal ada 2 macam. Sebentar ya, saya closing dulu yang bersuara ya. Tes kognitif awal itu ada 2 macam. Itu tes kognitif, lalu tes non kognitif. Kalau tes kognitif itu cuma 10 soal, gampang kok. Cuman kamu harus banyak baca.
Nanti kamu baca teksnya, terus apa jawabannya? Baca teksnya, oh kira-kira ini deh gitu. Hanya seperti itu. Kenapa harus biasa seperti itu? Kalau kamu tonton tadi video AKM, nanti kamu akan ujian akhir seperti itu. Itu yang kognitif. Kalau yang non-kognitif, itu kayak gini. Novel sukanya apa ini? Oh, sukanya olahraga yang disukai. Dia tinggal pilih. Oh, sepak bola. Oh iya, renang. Oh iya, ini. Oh, seni yang dia suka. Oh, melukis. Oh, ini. Terus, oh, pelajaran yang paling dia susah. Yang susah rasanya ini. Hanya seperti itu. Terus, kira-kira kalau melihat dari sini ke 10 meter kelihatan nggak ya? Oh, kurang jelas. Oh, berarti matanya ada gangguan. Seperti itu. Nanti akan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Jadi, kalau boleh di situ orang tua pandu ya anak-anak ya, supaya dia bisa jawab. Kenapa? Kayak saya bilang tadi, kelas kelompoknya akan saya beda-bedakan supaya nanti saya tahu. Terus, oh iya perkalian aku masih kurang lancar. Perkalian berapa ya aku kurang lancar? Dia klik-klik nanti jawab. Tinggal klik-klik aja kok. Nggak ditulis-tulis, cuma klik-klik aja. Nggak ada masalah untuk itu. Besok kita akan tes. Bukan ujian ya, sayang. Ya Bu. Lebih mudah ya cara pengajarannya ya Bu ya. Gimana Ibu? Nah, berarti lebih mudah lah cara pengajarannya melalui seperti ini ya Bu ya. Sebenarnya begitu Bu, lebih enak sebenarnya. Cuman gurunya repot atau menyiapkan saja. Kayak kemarin saya nggak bosan kalau seperti itu Bu. Ini bagus Bu, mantap. Nanti gamesnya juga begitu Bu. Kalau games begini, misalnya saya udah selesai materi tentang bunyi, ya kan? Ini ketahuan ini siapa yang sering dengar Ibu nerangkan nanti, atau yang sering kerjain PR, atau mungkin yang baca. Nanti saya tiba-tiba kasih games ini, gamesnya Kahoot misalnya seperti itu. Itu ada soal, cuma 20 detik atau 10 detik kerjain. Bunyi ada titik-titik, ada pilihannya, pilih siapa lomba cepat dan lomba benar, itu yang nanti yang juara. Terus nanti kadang juga saya bikin games yang monster, ada alien, ada tokoh utamanya, lalu ada alien dikejar-kejar. Soalnya misalnya lagu dari Aceh misalnya, dia harus cari ruang-ruangnya, tapi dia harus lari dari si monster seperti itu. Ada banyak games nanti saya kasih, tapi games pelajaran seperti itu Bu. Karena ini banyak istilahnya kan, jadinya anak-anak berhubungan dengan handphone. Jadi kalau boleh ya anak-anak Ibu ya, handphone itu boleh dipegang atau laptop itu boleh dipegang kalau pas belajar saja atau dari tugas dari Ibu. Lebih dari situ jangan dipegang, nanti matanya sakit. Capek dong matanya, ya kan Bu ya? Capek matanya, kasihan nanti besok-besok Ibu kasih games nggak kelihatan nanti bacaannya. Jadi matanya agak-agak diistirahatkan gitu. Jadi pokoknya waktu Ibu kasih tugas aja dibuka handphonenya. Michelle mau nanya apa lagi sayang? Bu, besok jam berapa Bu? Oke, kalau saya kasih tugas atau misalnya pertemuan seperti ini rata-rata, kecuali kalau saya ada kerjaan tugas lain, tugas luar, itu rata-rata jam 10 Bu, Michelle. Kecuali kalau Jumat Sabtu saya kasih jam 9. Misalnya nanti kalau Ibu kasih tugas pun di Google Classroom jam 10. Kalau misalnya kita mau meeting jam 10. Kenapa jam 10 Bu? Ibu tahu anak-anak Ibu banyak yang susah bangun. Ya kan? Terus kalau jam 8 Ibu bikin, jangan-jangan belum bangun dia. Mamanya capek bangunkannya, kasihan. Ngamuk nanti mamanya lagi masak, bangun katanya gitu ya kan. Jadi saya buat jam 10, tapi kalau jam 10 itu berarti sudah makan, sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah ready semuanya. Seperti itu. Jadi di classroom pun nanti Ibu kasih tugas jam 10, kecuali Jumat Sabtu itu jam 9. Ya, bisa ya anak. Buku kami nggak ada Bu, cemana kami mau belajar Bu? Jangan takut, Ibu sudah siapkan bahan pembelajaran. Ibu punya video pembelajaran yang Ibu buat sendiri, tidak Ibu download. Artinya gini, kalau nanti di Google Classroom, sama kayak yang semalam juga kan Ibu kasih video perkenalan kan, video saya sendiri langsung. Tadi juga waktu saya kasih tahu tentang AKM, itu video yang saya buat sendiri. Jadi kalau Ibu menerangkan sesuatu, itu video yang Ibu buat. Jadi tolong harus ditonton. Karena apa? Ibu udah rangkum itu dari beberapa bahan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Ibu akan kasih modul. Modul ini beda dengan buku paket.
Saya belum tahu buku paket kapan bisa dibagi. Kenapa? Sekarang udah dibilang orang tua murid, anak juga murid nggak boleh ke sekolah karena kita mau jaga kesehatan dan keselamatan. Jadi saya buat modul, ya kan? Modul ini ringkasan dari sebuah materi. Modulnya nanti saya akan kirim di Google Classroom, tinggal download. Tapi nggak semua pelajaran saya ada modul. Kadang lebih banyak di video. Kadang kalau ngejar waktu saya buatnya dari modul. Artinya itu banyak. Kemudian sumber lainnya ini bisa Bapak Ibu atau anak-anak cari. Sekarang ini zaman teknologi. Anak-anak, ibu-ibu bisa cari sumber dari mana saja. Tapi harus yang benar. Kemudian nanti saya punya namanya aplikasi yang mengecek plagiarisme. Artinya gini. Anak ini misalnya waktu saya tanya pengertian bunyi. Sebenarnya pengertian bunyi sudah saya jelaskan di video pembelajaran. Tapi karena dia malas nonton video pembelajaran, dia cari dari Google aja arti bunyi, dia salin langsung. Nggak ada kesannya dia belajar yang seperti itu. Walaupun benar, ya mohon maaf nilainya tidak full. Artinya gini, harus ada usaha untuk belajar. Istilahnya didengarin juga dong apa kata gurunya seperti itu. Bu, saya mau dapat nilai gimana nih Bu? Selama saya kelas 4. Oke, perolehan nilai ada banyak. Yang pertama dari kok nggak jalan ini slide-nya. Ini kehadiran virtual meeting. Kehadiran pasti ada nilai dong. Kemudian catatan. Nanti kalau ibu bikin catatan, misalnya saya nerangkan tentang IPA tadi ya, tentang bunyi. Selesai saya terangkan, anak-anak itu harus catat di buku catatannya. Jangan cuma ditonton. Kalau ditonton nggak ada yang lengket, jadi harus dicatat juga. Hal-hal yang penting, dan itu nanti catatannya akan difoto, dikirim ke Google Classroom. Berarti nulisnya harus rapi, jangan orang tua yang nulis. Kameranya. Udah. Kemudian tadi sudah virtual meeting, kemudian catatan itu juga ada nilainya. Kemudian juga tugas, nanti ada tugas-tugas, entah tugas-tugas buat gambar atau tugas-tugas buat video atau tugas-tugas dari Google Form yang tinggal diklik aja, itu tugas juga. Kemudian nanti ada ulangan harian. Setiap satu tema selesai, kita akan ulangan harian. Untuk kelas 4, satu semester itu semester 1 itu ada 5 tema. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Berarti ada 5 kali ulangan. Kemudian ada UTS. UTS itu ujian tengah semester. Itu biasanya sih kalau ini bulan-bulan 10 ya biasanya seperti itu. Lalu UAS, ujian akhir semester, dan UKK, ujian kenaikan kelas. Lalu ada kuis atau games, itu juga ada nilai. Nanti keseluruhan nilai ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang akan keluar sistemnya berapa nilainya nanti. Kemudian absensi kehadiran. Anak-anak juga akan dicek kehadirannya. Itu pertama di sini kayak gini virtual meeting. Kemudian kan di Google Classroom juga. Lalu kan ada video pembelajaran ini akan saya kirim, ya kan? Anak-anak kasih komentar. Iya, misalnya tentang bunyi. Iya Bu, tentang bunyi tadi saya juga sudah coba. Bagaimana saya membunyikannya? Boleh di komentar, di kolom komentarnya diisi. Boleh ringkasan, boleh tanggapan, tapi yang bagus. Jangan cuma bikin klik hadir Bu, enggak. Saya ibu nggak butuh yang seperti itu. Ibu mau lihat anak-anak bener dengar nggak penjelasan ibu. Karena video itu ibu yang buat, bukan dari download dari mana-mana. Kemudian, nah ini untuk orang tua juga sama-sama kita demi kenyamanan bersama orang tua, murid juga murid. Kalau komunikasi itu enaknya ya pas jam kerja, kecuali kalau ada hal mendadak. Artinya gini enggak. Kalau boleh sih jangan WA jam 11 malam gitu ya. Kita istirahat misalnya seperti itu. Kalaupun terpaksa harus malam, mungkin karena sesuatu hal yang mungkin yang sangat penting itu seperti itu. Lalu mohon kerja sama orang tua ini membantu penggunaan teknologi, misalnya penggunaan handphone kayak tadi ya. Orang tuanya juga masih belajar gitu ya. Minta tolong dibantu juga, sama-sama belajar kita Bu. Kemudian nggak main ini. Kerjasama untuk membantu mengirimkan ya Bapak Ibu ya, bukan menuliskan atau mengerjakan, tapi membantu mengirimkan tugas anak, lalu berkomunikasi dengan guru perihal perkembangan anak. Misalnya gini, Bu, anak saya terakhir ini jadi tambah malas Bu, atau mungkin Bu anak saya sering sakit-sakitan. Bapak Ibu boleh konfirmasi ke saya, cerita,
supaya gini loh, kita ini tidak akan terjadi pembelajaran kalau tidak ada komunikasi 3 arah. 3 arah itu artinya dari saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai orang tua, juga anak gitu. Jadi artinya bukan hanya saya dengan anak saja, atau bukan hanya saya dengan orang tua saja, tapi butuh komunikasi 3 arah. Jadi kalau ibarat kata Bapak Ibu juga jadi guru nih, jadi pendamping pembelajaran jarak jauh yang luar biasa di rumah. Kalau saya kan paling beberapa menit atau beberapa jam saja, kalau Bapak Ibu mungkin pasti waktunya lebih banyak. Jadi saya sangat membutuhkan komunikasi dengan orang tua. Oke. Bu, gimana nih Bu, kalau misalnya Bu, saya diajak orang tua saya jalan-jalan ini Bu, pergi keluar kota, terus 1 bulan pula, gimana saya belajar? Misalnya gitu kan, siapa tahu ya kan kayak gitu. Lah, kan kita daring, mau di mana aja kamu bisa jawab, yang penting ada jaringan internet, ya kan? Iya enggak? Jadi nggak ada alasan, Bu, saya pergi ke kampung, saya nggak bisa kerjain PR. Hah, Ibu mah ketawa aja, mana ada kayak gitu. Yang penting kan ada jaringan internet, kan gitu kan. Dan laginya tugasnya Ibu kasih waktu 1 minggu. Artinya, tidak ada alasan sama Ibu, kamu lagi di luar kota, kamu nggak kerjain tugas. Karena ini kita daring, dalam jaringan, di mana aja bisa kerjakan. Oke, silakan Lucky. Lucky boleh tanya, silakan Lucky. Bu, 1 hari berapa jam kita daring? Meeting. Oke, terima kasih sayang. Bagus sekali pertanyaan. Gini, nanti misalnya kamu udah masuk di classroom nih ya. Misalnya saya kasih kelas namanya kelas Apollo. Entah siapa nanti masuk di kelas Apollo. Di kelompok ya, kelompok Apollo. Atau kelompok yang lain-lain. Pokoknya saya bikin nanti nama yang keren-keren deh. Nama luar angkasa. Biar kita terbang tinggi. Ya kan? Misalnya Ibu kasih jam 10 itu materi tentang bunyi, muncul nih. Nah, lalu 15 menit kemudian muncul catatan. Berarti artinya yang video kamu tonton, kamu akan salin di catatan. Nanti kamu akan fotokan, baru kamu kirim. Lalu, habis itu ada latihannya. Latihannya bisa ditulis, atau bisa juga yang diklik. Ah, seperti itu kan. Baru nanti, mungkin biasanya tuh cuman 3 atau 4 biji saja. Artinya 3 biji, satu misalnya videonya, 1 mungkin catatannya, 1 latihannya, 1 lagi mungkin tak bikin yang lain, seperti itu. Gak banyak kok. Kan kamu gak harus gini, muncul gini, enggak kok, enggak. Tapi kalau sesekali, anak-anak kita mau virtual meeting ya, untuk yang kelompok Apollo, berarti hanya Apollo yang virtual, yang lain enggak. Seperti itu. Misalnya, nanti ada kelas supernova, misalnya gitu kan, misalnya di situ ada 10 orang. Oh, terus anak-anak yang supernova, nanti kita jam 10 mau virtual ya. Kamu tinggal buka classroommu, kamu klik. Nggak, Ibu nggak kirim link dari grup lagi. Linknya langsung ada di classroomnya langsung. Classroom itu langsung punya link masing-masing. Klik, kamu tinggal klik, lalu kita belajar. 10 orang ini, selesai Ibu nerangkan. Atau, Bu, aku tadi nggak ngerti lewat Ibu video yang ini, Bu. Kok nggak tahu aku cari pecahannya itu kayak gimana, Bu. Saya akan terangkan kembali, seperti itu. Jadi nggak langsung banyak seperti ini. Kalau banyak seperti ini kan mungkin takut bertanya ya. Tapi kalau mungkin cuma 10 orang atau paling banyak 15 orang, anak-anak tidak akan takut bertanya, tidak akan takut dia salah, seperti itu. Atau misalnya, Nisa, coba nih Nisa, kita sekarang mau belajar tentang tari Aceh. Saya bilang gitu kan. Kalau rame-rame Nisanya malu, tapi kalau cuma kelompok yang kecil dia berani nari, dia langsung nari Aceh, seperti itu. Ayo jangan malu-malu tanyanya. Ya, silakan. Bu, kelas 4 pelajarannya nggak susah-susah kan, Bu? Pak, susah kalau dipelajari. Kalau nggak dipelajari ya susah lah. Oke, ada lagi? Bu, besok belajarnya kayak gini juga, Bu. Oke, untuk besok Ibu jam-jam 10 akan kirim link. Tapi kalau boleh Ibu udah bilang, linknya jangan yang jawab orang tua ya. Harus kita sendiri ya. Cuma diklik-klik aja kok. Jadi ada 2 nanti tesnya. 1 tes kognitif, asesmen kognitif. 1 lagi tes asesmen non-kognitif. Kalau kognitif itu berarti tentang pelajaran, cuma kamu baca-baca aja. Jangan suruh mamain jawab.
Jangan, kamu kan udah pintar-pintar, udah pandai baca. Udah pandai baca semua kan? Udah, Bu. Nah, nanti kamu baca nih. Oh, suatu hari Nisa pergi ke pasar, dia beli ikan, beli permen 10. Harganya paling seperti itu ceritanya. Kamu baca-baca aja. Jangan kasih orang tua yang jawab. Kan bilang aku yang mau pintar. Kan gitu ya, bisa ya? Tinggal klik. Oh iya, kayaknya jawabannya yang ini. Klik, tekan. Terus aku baca. Oh iya, jawabannya ini klik. Cuma diklik-klik aja. Hanya 10 soal. Itu untuk yang kognitif. Kalau non-kognitif, itu boleh dibantu orang tua. Bu, orang tua aku pulangnya sore, Bu. Boleh ku jawab sore? Boleh. Bu, pulangnya malam, Bu. Boleh nggak malam-malam ku jawab? Boleh. Yang penting harus dijawab. Ya kan? Tapi kalau jangan nggak dijawab, supaya nanti Ibu akan lihat nilainya. Oh, ini kayaknya si Alif ini cocoknya masuk di kelas Apollo ini. Karena kayaknya dia suka yang bergambar. Dia kayaknya suka yang seni-seni. Nanti Ibu kasih tugasnya banyak tugas-tugas seni lah. Biar anak Ibu yang di kelas Apollo ini pintar-pintar seni. Seperti itu. Oh, ini kayaknya kelas yang si Zahra ini kayaknya pintar-pintar matematika. Ini, oh saya buat di kelas Supernova lah. Nanti saya mau bikin lomba-lomba matematika. Ini biar matematika di kelas Supernova tambah mantap. Seperti itu. Jadi saya akan bagi kelas-kelasnya itu, kelompok-kelompok kecilnya itu, classroomnya itu sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Jadi kalau boleh, jujurlah jawabnya. Jangan supaya bagus, aku bikin bagus, tapi ternyata anak tidak sanggup di situ. Seperti itu maksud saya. Ada lagi mau tanya? Biar kita masuk ke AKM. Ini hal baru bagi kita semua. Nah, oke. Terima kasih kalau tidak ada. Kita masuk ke materi terakhir yaitu tentang AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Mungkin beberapa dari kita, orang tua terutama yang punya anak di kelas, yang punya anak di SMP atau di SMA sudah dengar apa itu AKM. Nah, AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi mulai dari tahun ini, anak-anak dari SD, SMP, SMA tidak ada lagi ujian nasional yang istilahnya ujian akhir. Tidak ada lagi. Terus dari mana kita tahu dia lulus? Nilainya dari mana? Itu diambil dari tes AKM. AKM. Nah, tahun ini 2021 tes AKM pertama itu dilakukan di kelas 5 yang sekarang. Berarti kalau di kelas 5 yang sekarang, bukan di kelas 6 lagi Bapak Ibu. Jadi kalau di kelas 6 nggak ada lagi ujian UAS, UASBN, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau dulu semua berlomba di kelas 6 sampai pusing-pusing mikir untuk persiapan ujian akhir, nggak ada lagi. Itu di kelas 5 dan itulah AKM. Asesmen kompetensi minimum. Mungkin beberapa orang tua atau beberapa orang bilang AKM adalah pengganti UN. Sebenarnya bisa mirip, bisa iya, bisa tidak. Tapi terus AKM ini bukan soal-soal seperti ujian UASBN yang lain. Misalnya akar dari 1331 kali 4, enggak seperti itu lagi Bapak Ibu, enggak. AKM ini dia itu banyak dengan teks yang panjang, teks cerita. Itu makanya saya kasih tes kognitif awal untuk besok. Jadi memang anak-anak harus banyak membaca. Itu aja. Kalau dia banyak baca, dia akan tahu arti cerita itu. Kalau dia udah terbiasa baca, dia paham apa yang dia baca. Misalnya begini, X, nanti anak akan cari kisah apa yang ada di situ. Bukan tanya siapa tokohnya, apa yang terjadi, tidak. Gitu ya. Sebentar, kembali ke AKM tadi. Jadi selama ini momok orang tua yang takutnya di kelas 6, sekarang pelan-pelan akan dirubah, bukan di kelas 6 lagi Bapak Ibu. Di kelas 5, nanti pelan-pelan masuk ke kelas 4, semua kelas akan kena. Nah, jadi tahun ini pertama di kelas 5, bulan 10 nanti, masalahnya bulan 10. Bulan 10 nanti mereka langsung tes. Berarti persiapannya dari kelas 4 Bapak Ibu. Kelas 4 yang kemarin, yang sekarang kelas 5, mereka sudah belajar AKM selama 1 semester. Mudah-mudahan ada
dampak positif ya, karena mereka bulan 10 ini nggak sampai 3 bulan mereka langsung tes. Nah, anak-anak yang sekarang, yang kelas 4A sekarang, ada keunggulannya, ya kita akan belajar dari awal, dari semester 1. Tapi kuncinya paling utama apa? Banyak membaca. Kalau masih ada yang belum lancar membaca, wah bakal susah. Karena nanti dia akan teks. Kita akan lihat besok di tes kognitif awal mirip-mirip seperti itulah nanti AKM. Seperti itu. Jadi memang intinya membaca. Itu aja untuk AKM dan nanti ada persiapan. Kemudian Bapak Ibu juga tadi udah lihat atau anak-anak juga sudah lihat video yang saya share. Yang paling memberat, yang nggak memberatkan sih, yang kita buat kita deg-deg itu adalah anak yang dipanggil untuk ikut tes AKM bukan guru yang mengirimkan namanya, tapi Dapodik akan minta misalnya untuk tanggal yang sekian 10 orang yang dipanggil oleh Dapodik, dia yang akan ujian AKM. Lalu ujiannya bukan dari kertas Bapak Ibu, bukan. Ujiannya akan datang ke sekolah, tapi nanti di sekolah akan ada laptop, ada komputer, anak akan ujian secara online. Ada teks panjang, dia akan jawab, klik, langsung terhubung ke Kemdikbud. Nanti dia baca lagi, klik, akan terhubung ke sana. Jadi anak-anak memang dari sekarang pelan-pelan harus belajar teknologi seperti yang saya buat ini. Misalnya Google Form, nggak ada lagi istilah, kami nggak bisa Bu, nggak bisa lagi. Karena nanti kalau dia kena panggil, misalnya tiba-tiba Lucky dipanggil untuk tes AKM, siap nggak siap, Lucky harus siap. Seperti itu. Dan itu ke sekolah dan online, langsung kita nggak bisa ganti-ganti jawabannya, langsung terkirim ke Jakarta, ke Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu untuk AKM kira-kira gambarannya. Mungkin Bapak Ibu ada mau tanya? Silakan. Mau tanya? Silakan. Iya, silakan Bu. Kalau ujian untuk AKM ini untuk kelas 4A atau untuk kelas 4A atau ikut B sama C juga, Bu? Semua, Bu, semua. Oh, Kebetulan kebetulan kalau untuk sekolah kita kalau nggak ada perubahan sih, saya proktornya. Proktor itu adalah mesin utamanya. Jadi ketika kelas 5 nanti ya, bulan 10 kan ada tes AKM, tapi namanya saya nggak tahu siapa yang diambil dari Kemdikbud yang akan dipanggil. Misalnya untuk sesi pertama, hari pertama 10 orang atau hari pertama 30 orang, itu diacak Bu, diacak. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa pilih, oh yang pintar-pintar aja, nggak ada. Itu sistem yang acak, mau yang dia paling malas sekalipun asal namanya di Dapodik pasti dipanggil. Udah, kemudian dia akan tes, datang ke sekolah, dia tes, nanti akan diketahui gimana kemampuan anak, baik itu dalam daya nalarnya, terhadap membaca, kemudian terhadap matematika, daya nalar itu dia sebenarnya paling utamanya di daya nalar, dan itu dibiasakan dengan banyak membaca Bu, itu kuncinya di situ. Seperti itu. Jadi tahun ini kan masih mulai pertama, itu di kelas 5. Nah, memang belum ada gambaran lagi soalnya, tapi di kelas 4 ini pasti, kelas 4 yang tahun ini pasti lebih apalagi lebih berat lagi, karena kalau yang kelas 5 sekarang kan masih pengenalan pertama. Kan gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya 1 sampai 6 akan tes AKM. Seperti itu. Jadi nanti gini, AKM itu ada 3 level nanti Bu. Level 1, level 2, level 3. Jadi kelas 1, kelas 2 akan tes AKM di kelas 2. Seperti itu. Tapi nanti prosesnya setiap 1 tahun tambah 1. Baru nanti level 2 itu kelas 3, kelas 4. Berarti dia kelas 3 belajar biasa, nanti kelas 4 langsung dia tes AKM. Baru kelas 5, kelas 6. Jadi sekarang mulai tahun ini masih di kelas 6. Kelas 5, kelas 6 enggak? Nah, seperti itu. Nanti pelan-pelan semua kelas. Dan itu SD, SMP, SMA Bu. Semua akan seperti itu. Enggak ada khusus 4A aja, enggak Bu. Itu semua Bu. Se-Indonesia itu ada Bu. Karena soalnya juga datanya dari Kemdikbud langsung. Apa yang dijawab anak juga langsung terkirim ke sana. Seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Atau masih bingung Bu? Silakan tanya Bu, nggak apa-apa. Anak-anak semuanya nggak usah takut dengan AKM. Asal rajin baca aja aman. Itu saya bilang. Asal rajin baca itu aman. Silakan. Nah, ini orang tuanya Raza. Tadi kan ada pengisian data. Jadi sebelumnya kan belum paham juga. Jadi ada tertulis itu kartu Indonesia Pintar, itu nggak ada saya
tidak diisi, itu nggak ada masalah atau gimana, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak. Itu kan jika ada, berarti tidak wajib. Oh, nggak ada masalah gini, ya, karena kan nggak ada masalah, Pak. terima gitu. Terus gini, kemarin ada juga yang misalnya akte kelahirannya bisa di closing nggak, Pak? Mikrofonnya, Pak, biar jangan berbayar. Halo? Udah pas, Bu? Enggak, maksudnya dibisukan suaranya. Ntar saya bisukan. Oh, suaranya? Iya, Oke, Pak. dah. Oke, tadi sampai mana tadi? Masih berbayang, Pak? Oke, untuk KIP itu tidak wajib, makanya saya tidak bikin itu sebagai satu kewajiban karena nggak semua orang punya KIP. Kalau ada, Bapak Ibu silakan isi dan fotokan. Kalau nggak ada nggak usah. Kemudian kemarin ada pertanyaan, misalnya akte kelahirannya dalam pengurusan atau kakaknya dalam pengurusan, itu bagaimana, Bu? Sementara itu saya bikin wajib. Artinya begini, kalau ternyata akte kelahiran anak dalam pengurusan atau kakaknya, Bapak Ibu silakan ambil kertas putih, tuliskan keterangannya di situ. Saya orang tua dari ini menjelaskan bahwa akte kelahirannya dalam pengurusan, terus fotokan. Karena apa? Google Form itu akan, kalau nggak ada fotonya dia nggak akan mau terkirim gitu loh. Tapi itu untuk yang punya masalah, artinya yang belum selesai urusannya. Kemudian kalau boleh Bapak Ibu, untuk kalau Bapak Ibu memfotokan atau men-scan-nya itu rapi ya Bapak Ibu, jangan terpotong-potong. Artinya gini, terpotong cuma namanya saja atau tidak kelihatan. Pokoknya full dia, kartu keluarga kelihatan nomornya, tanda tangannya seperti itu. Yang rapi, karena itu akan nanti Bapak Ibu, nanti ketika saya melaporkan nama kelas 4A untuk peserta AKM, itu akan dikirimkan, dilampirkan. Jadi kalau Bapak Ibu memfotonya kurang bagus, otomatis datanya juga kurang valid ya, seperti itu maksud saya. Jadi yang rapi memfotonya. Oke Pak, silakan ada lagi tanya Pak. Pak Raza udah bisa Pak? Kami nanti virtual meeting itu pakai baju apa? Pakai baju sekolah. Kalau buka Google Classroom harus pakai baju sekolah? Enggak, kalau buka Google Classroom harus pakai baju sekolah. Boleh pakai baju tidur juga. Yang penting kamu serius. Oke, silakan. Yang udah angkat tangan. Iya, sayang. Kalau misalnya buka Google itu Classroom pakai baju sekolah, Bu? Enggak, sayang, enggak. Kalau Google Classroom enggak kelihatan kok kamu pakai baju sekolah atau enggak. Itu dibuka 24 jam itu boleh. Silakan. Ya, Pak, silakan Pak. Pak Abraham ya, silakan Pak. Izin Bu, bertanya Bu. Kan Pak, silakan. Saya mohon Bu, berhubung karena anak murid tidak bisa didampingi orang tua terus. Maunya Ibu buat 2-3 hari cara simulasi masuk ke aplikasi ini gitu Bu. Itu aja Pak. Iya, berhubung karena kami orang tua kan gaptek Bu. Jadi sebenarnya nggak gatel Pak, cuman zaman kita beda ya kan dulu dengan sekarang. Iya, ya. Oke. Tahu kan anak ditinggal sendiri di rumah, kami bisa mengajari cara masuk ke ruangan ini gitu Bu. Saya maunya 2-3 hari cara-cara menggunakan aplikasi dulu lah Bu. Baru setelah nanti anak sudah mengerti semua, baru kita mulai pembelajaran gitu Bu. Saya maksud Bu. Saran Bu ya. Izin bertanya. Pak, terima gitu. kasih sarannya Pak. Oke. Nah, untuk proses masuk aplikasi seperti saya bilang, untuk mungkin saya akan repot seminggu 2 minggu ini untuk membimbing, saya akan kasih video Pak. Jadi gini, misalnya kalau untuk besok masih fokus untuk tes kognitif awal. Nanti selanjutnya saya akan kirim video cara masuk ke Google Classroom. Kan videonya ada, bisa diulang bolak-balik, Bapak mau putar jam 10 malam silakan. Fleksibel. Nanti kalau ada kendala, Bapak boleh tanya ke saya secara pribadi. Nanti setelah masuk di Google Classroom, saya akan cek lagi di mana kendalanya. Misalnya ternyata muncul namanya bukan nama anak, yang muncul nama orang tua. Nah, ternyata ada kendala buat email anak itu, nanti saya akan pandu lagi seperti itu. Terus selesai beres nanti masalah mengenai Google Classroom,
baru saya masuk. Mungkin bisa lebih dari 3 hari Pak, bisa entah seminggu atau gimana, tapi kalau boleh lebih cepat lebih baik supaya saya langsung masuk materi pembelajaran. Lalu nanti dojo juga demikian. Lalu cara mengirim tugas juga saya akan pandu, saya akan kirim videonya akan saya buat sendiri, jadi pakai bahasanya saya usahakan sebahasa yang dimengerti anak, seperti itu Pak. Evi Randy ini orang tua siapa ini? Silakan. Oh iyalah, mamanya siapa? Randy ya. Silakan, lama tak bertemu. Bu, ya, apa setiap mata pelajaran kita membuka aplikasi ini atau hanya mata pelajaran tertentu aja? Ini, Zoom meeting ini? Ya, meeting ini. Oh, gini Bu. Misalnya si Kansa nanti masuk di satu kelas itu, materi saya akan sampaikan di situ, tugas sampaikan di situ. Ternyata ketika saya lihat anak-anak di kelas yang tadi itu, misalnya di kelas Apollo tadi, di kelompok Apollo tadi, lemahnya di pecahan, saya akan buat pertemuan. Saya akan umumkan di classroomnya. Anak-anak di kelompok Apollo, kita mau pertemuannya hari Selasa jam 10 misalnya begitu. Yang pertemuan hanya di Apollo saja. Saya akan menekankan apa yang anak-anak di kelas Apollo kurang pahamnya. Makanya kalau boleh, tugas-tugas yang saya kasih itu walaupun waktunya 1 minggu, kalau boleh jangan tunggu batas akhir. Supaya saya bisa lihat, oh ini di kelas yang ini lemahnya ini ya gitu. Biar saya bisa bikin pertemuan khusus untuk yang itu Bu. Jadi nggak tiap hari Bu. Tiap hari juga gempor juga kita ya kan. Kan gitu ya, ada pertemuan. Sama kayak hari ini mau ada pertemuan, saya kasih tahu dulu paling tidak 1 hari sebelum. Supaya Bapak Ibu kalau mau anak-anak didampingi atau mau dititipkan misalnya seperti itu pun kan udah atur waktu gitu ya. Sekarang saya paham orang sibuk gimana, saya juga sibuk gitu. Sama-sama saling paham aja gitu. Itu aja. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Bu, saya mau nanya juga Bu, kan orang ini udah dibuat email. Nah, jadi kegunaan email itu untuk apa dan kapan digunakan itu gitu Bu? Oke, terima kasih, betul sekali. Email saya suruh buat atas nama anak. Gunanya untuk apa? Nanti di Google Classroom. Saya nggak mau cepet masukin. Nggak semua bisa paham. Satu, yang kedua, cepet. Kayak kata Ayah Abraham tadi kan, ya Abraham tadi tuh ya, yang bilang kami nggak bisa dampingi 24 jam gitu ya. Iya benar. Jadi nanti Bu, saya akan pandu waktu anak-anak masuk ke Google Classroom, dia masuk pakai emailnya masing-masing. Kalau dia pakai email orang tua, yang muncul di Classroom nama orang tua, bukan nama anak. Gitu. Makanya saya ingatin, Bapak Ibu boleh dibuatin email anak, cuman kan kendalanya anak-anak kita kan belum 17 tahun. Makanya saya bilang, misalnya si Azura lahir tanggal berapa? Tanggal berapa Azura? Misalnya Azura lahir tanggal 20 September nih, tahun 2014. Kan belum bisa bikin akun email kan? Karena belum 17 tahun. Buat aja untuk Azura 20 September tahun 2000. Tahunnya aja diganti. Supaya apa? Supaya dia bisa dikasih bikin email. Karena memang untuk anak-anak di bawah 13 atau 17 tahun ya nggak boleh bikin email sih, seperti itu peraturannya Bu. Gitu. Jadi itu manfaat emailnya Bu. Pakai nama lengkap anak ya, jangan nama panggilan. Kayak kemarin saya pernah nama panggilan, saya capek cari di daftar absen, nggak tahu saya yang mana ini orangnya. Tapi nama lengkap anak. Apakah nanti tes yang dipanggil oleh yang di Dapodik itu Bu, yang 10 orang, itu mempengaruhi kelulusan juga ya Bu nilainya? Iya dong. Kan itu memang sekarang itu kelulusannya, nggak ada lagi UN. Makanya saya bilang anak-anak ditekankan membaca. Kalau boleh sih kalau saya Bu, karena itu nggak bisa dipungkiri ya Bu, anak-anak sekarang kan malas baca ya. Gimana-mana. Kadang bukan maaf, bukan hanya anaknya, kadang kita orang tua juga malas bacanya kalau udah panjang-panjang. Nah, gimana supaya anak suka? Mungkin saya coba kasih trik gini, karena anak saya juga di rumah juga awalnya begitu. Entah sekali berapa bulan saya ajak anak saya ke toko buku, terus saya ajak mereka pilih buku cerita yang mereka suka. Mungkin berawal dari buku cerita Bu. Dengan mereka suka baca buku cerita, terus tapi emang kita ingetin terus ya, entah biasakan sebelum tidur baca buku cerita, atau mungkin kalau kamu berhasil baca buku cerita yang ini, kalau misalnya saya ibu kasih mungkin
Oh, yuk kita kasih reward kali Bu biar semangat. Artinya penanaman minat baca. Kenapa di AKM itu membaca kuncinya Bu? Teksnya nanti panjang banget. Terus nanti menurut kamu yang mungkin terjadi dari kejadian itu apa? Atau tokoh yang ada di situ apa gitu? Siapa aja terus dia ngapain? Atau cek di bawah ini yang sesuai dengan kisah di atas seperti itu. Jadi memang dia harus paham teks. Dan yang iyanya Bu, Bapak Ibu, itu bukan ujian kertas. Online ya Bu ya? Iya Bu, dan ada kameranya Bu. Oh iya, mengenai ujian ulangan harian dengan ujian UTS atau UAS yang akan saya adakan. Ini urusannya dengan saya. Pengalaman setahun yang kemarin, saya juga membimbing anak-anak murid saya dengan daring. Bulan pertama ini, saya kasih ujian Google Forms. Saya kirim, saya tahu. Mungkin orang tuanya karena sayang sama anaknya, dibantu ini anaknya kerjain. Klik, 100. Ada kakaknya yang jawab, klik, 100 gitu kan. Oke, terima aja, saya nggak komplain. Rata-rata anak 100 semua, karena saya nggak tahu siapa yang kerjain. Bulan kedua, saya tambah aplikasi Google Form dengan Autoproctor. Autoproctor itu adalah aplikasi yang merekam wajah dan merekam suara sekitar. Misalnya si Azura ujian ini kan sekarang saya lihat ini Azura bersama dengan mamanya kan, mamanya ya. Iya Bu. Nah, itu langsung terekam fotonya. Bahkan suara bisik-bisik aja pun terekam oleh sekeliling. Jadi memang saya kasih tahu ini anak-anak kita ujian, ini terekam ya pakai autoproctor. Dibisik-bisikin pun jawabannya, jawabannya C, jawabannya A. Ketahuan Bapak Ibu. Lalu nanti di akhir dia ujian, laporannya masuk ke saya, tingkat kejujuran sekian persen, tingkat kejujuran sekian persen. Baru ketahuan, ada yang 20, ada 40, lalu ada ketahuan dia yang jawab bapaknya, wajah bapaknya kelihatan. Aduh, saya ketawa-ketawa saja sih. Saya kirim ke orang tua laporannya itu sekian persen kejujuran, sekian persen. Pada jantungan juga sih. Artinya gini Bapak Ibu. Memang pembelajaran daring ini ada enak, ada nggak enaknya Bapak Ibu. Tapi itulah kita kerjasama. Bukan hasilnya, bukan nilainya terpenting, tapi prosesnya. Jadi kalau nanti pun ujian, misalnya Bapak pas lagi ujian, misalnya ini pas ujian Noval orang tuanya lagi pergi, misalnya gitu keluar kota gitu kan. Sementara Noval mau ujian, kalau misalnya ada kendala hubungi ibu, Bu, saya nggak bisa ujian karena mama lagi pergi, misalnya seperti itu. Bisa konfirmasi ke saya, tapi Novalnya jawab sendiri tetap gitu. Artinya ada komunikasi sih kuncinya seperti itu. Tapi apa? Kejujuran paling utama seperti itu. Satu lagi nih Bu. Nah, silakan Bu, 5 lagi juga boleh kok Bu, nggak apa-apa. Selagi bisa saya jawab. Kalau Ibu ngirim link ke WA, kenapa saya nggak bisa ngeklik ya Bu ya? Tapi kalau saya minta share dari kawan si Azura, balik ke WA saya bisa saya klik link yang Ibu kirim Bu. Itu kenapa ya Bu? Link apa nih Bu? Link YouTube gitu Ibu kirim. Saya nggak bisa langsung klik. Nggak bisa, tapi kalau minta tolong kalau yang lain kirim balik ke saya, baru bisa saya klik Bu, kebuka YouTube-nya gitu. Kenapa padahal linknya sama ya kan? Minta share lagi Bu. Kalau itu apa handphone saya atau dari ibunya gitu Bu? Itu saya nggak bisa jawab. Mungkin apa kali, mungkin Ibu kunci kalau urusan tuh yang ke grup dari saya gitu. Ini. Iya Bu. Padahal linknya sama ya kan? Iya Bu, makanya pun bingung juga saya nih. Mungkin bisa dihapus juga yang nggak penting Bu. Kadang gini, kayak kemarin juga ada gitu, dia nggak bisa ternyata mungkin memorinya kepenuhan atau gimana. Kebetulan mungkin pas dari saya langsung filenya, tapi kalau link sebenarnya nggak ada pengaruh sih. Iya Bu, baru kali ini juga dari Ibu yang nggak bisa saya klik linknya. Yang lain bisa. Tapi yang penting kalau di-share balik bisa ya nggak apa-apa lah Bu. Yang penting bisa di-lihat aja deh. Iya Bu. Ada lagi punya buku mata pelajaran? Oh iya, buku paket ya kan Bu. Tadi saya sudah jelasin. Untuk saat ini kan namanya orang tua atau anak nggak boleh ke sekolah. Jadi pembelajaran saya akan kasih melalui video yang saya share. Nanti saya akan terangkan melalui video. Kemudian saya juga akan buat modul. Tadi saya terangin Bu dengan sumber lainnya. Kalau dari buku paket, untuk saat ini kita belum bisa kasih buku paket karena memang nggak boleh ke sekolah dulu Bu.
Dan laginya memang muridnya juga bukunya juga kurang karena tahun lalu murid saya cuma 35, kali ini 39. Kan nggak mungkin ada yang nggak dapat kan 4 orang kan. Semuanya nggak ada dipilih kasih gitu ya. Tapi nggak usah khawatir. Itu nggak ada masalah dengan itu karena saya pasti kasih video, saya kasih modul yang artinya semua anak bisa pelajari, Bu. Nggak akan terkendala kalau masalah materi, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu, masalah tentang upload, Ya, Pak. Silakan, upload, Pak. upload yang di apa ton ya? Buat apa, Pak? Perkenalan anak-anak. Ya, video perkenalan. Nah, Ya, itu kan udah di-upload. Sudah di-upload, tapi itu larinya kemana itu, Bu? Bapak uploadnya kemana? Yang Saya belum suruh upload kemana-mana. Maksudnya yang apa di kan udah ada di buat ini pengenalan itu nanti dikirimkan kemana gitu ke grup ibu itu. Gini Pak, supaya sama-sama enak, iya. saya nggak suruh videonya dikirim ke WA ke saya, karena nanti Iya, hancurin betul. pun saya kan gitu, kan gitu. Iya. Jadi video yang udah dibuat simpan aja dulu. Ya. Nanti kalau anak-anak sudah masuk ke Google Classroom, Ya. saya akan buat ini. Anak-anak silakan kirim videomu ke sini. Jadi langsung kelihatan, oh ini si Raza udah kirim. Oh ini si Azura sudah langsung kelihatan, Pak. Nanti saya akan nilai. Oh, gitu. Ya. Kalau di WA nanti pertama handphone saya error, yang kedua pas nanti kirimnya saya lagi sibuk, saya cuma lihat gini aja nggak, saya lupa nilai. Kasihan anak-anak. Tambah memori lah, Bu. Iya Pak. Tambah memorinya. Atau memori seminggu juga Pak kalau tiap hari video kan gitu. Tapi kalau di Google Siap, Bu. Classroom enggak. Oke, Bu. Oke, ditunggu aja Pak Nah. dibuat yang paling bagus. Siap, Bu. Oke, Terima ada kasih, lagi? Sama-sama nggak ada ya, biar kita closing ya. Ada yang angkat tangan, coba silakan. Iya. Assalamualaikum jam gitu. Assalamualaikum Bu, gitu. Assalamualaikum. Nanti kan Pak itu angkat tangan, ayo silakan. Saya memperkenalkan diri, nama saya gitu. Nama saya Raza Ghazala. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang sudah memberikan waktu hampir 2 jam. Bapak Ibu, terima kasih banget buat waktunya, terima kasih buat dukungannya. Semoga 1 tahun ini kita bisa bekerja sama. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu mau share dengan saya atau sharing, tapi minta maaf kalau seandainya tidak bisa saya langsung respon. Seperti saya bilang dari awal, saya mungkin ada kesibukan, nggak langsung saya respon, mungkin beberapa waktu kemudian. Kalau saya lupa boleh ditanya kembali gitu, karena mungkin saya lupa juga ya kan. Terus buat untuk anak-anak Ibu, tetap semangat ya nak, kita punya semangat baru, kelas yang baru, mari berlomba untuk yang terbaik untuk masa depanmu. Kalau kita belajar dari rumah, kita tetap serius dan persiapkan diri untuk besok kita mau tes kognitif awal. Besok cuma tes kognitif, belum ada belajar. Nanti di hari selanjutnya saya akan kirim teknik masuk ke Google Classroom. Itu pun setelah saya dapat dulu nilai kognitif kalian, supaya Ibu tahu, oh ini cocoknya di kelas ini, saya kirim kodenya ini. Ini cocoknya di kelas ini, kodenya ini. Seperti itu, karena kodenya akan beda-beda. Seperti itu. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi di hari yang depan. Bapak Ibu boleh leave, silakan. Sampai ketemu lagi anak-anak Ibu semuanya. Bye. Oke, selamat siang ya. Ya. Oke, Ibu tutup rekamannya. Ibu tutup.